Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita hadir di sini. Allah senantiasa karuniakan selain tadi hidayah dan taufik, berikut juga kesehatan jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan hadir kita di sini Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang gede, dan menjadi sababiah hadirnya kita di majelis ta'lim malam hari ini. Kondisi hujan menjadi sababiah hajat dan niat kita besok dikabulin. Besok mungkin yang punya calok 10 unit penyebab ngaji malam hari ini jadi 30 unit kali mah. Besok yang punya urusan kali urusan tanahnya biar meledung ya kali menjadi sababiah malam hari ini kita hadir. Urusan-urusan jadi pada meledung. Alhamdulillah. Ya meledung apa kayak kita mah ya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, umatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah menjalankan syariatnya, yang mudah menjalankan sunnahnya, sehingga kita mendapatkan syafaat atau pertolongannya di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Jamaah Majlis Ta'lim Sabilul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat kendaraan mobil HRV apa Innova, saya mah ban serep yang gantung, yang biasanya merek ban mobil apa sih? Dunlop. Saya mah bukan Dunlop ini, makanya jalannya egol-egolan. Ya, ini makanya penceramahnya lagi kagak bisa hadir. Tantangan apa sariawan tahu? Apakah mungkin jaraknya jauh? Jadi ini mah cadangan agar kita mendapatkan dua ganjaran pahala. Pahala zikir yang tadi kita telah lantunkan dan pahala thalabul ilminya. Walaupun yang saya sampaikan ini kagak ada ilmunya, mudah-mudahan niatnya adalah thalabul ilmi aja. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita panjatkan niat nih setiap hadirnya kita di majelis ta'lim. Niatnya jangan pinter. Udah bukan wayahnya otak kita mah. Gue mau ngaji setiap malam Sabtu biar gue pinter, biar jadi ustad, biar jadi ulama, apalagi jadi wali kayak gitu. Orang nyampe. Kalau kita pengen pinter mah di sekolah, di perkuliahan, di pesantren. Nih niatnya nih kita lempengin ya. Niat kita hadir di majelis taklim adalah agar kita bisa mengamalkan, biar Allah enti yang membimbing hati kita. Gacor amat gua masjid ya. Itu karena sebab keberkahan ilmu kita hadir di majelis taklim. Gue gacor amat ya, jadi lagi pegang-pegang tasbih. Kita pada kagak niat, tapi ada yang bimbing kita. Lantaran niat kita lempeng. Selanjutnya, alhamdulillah nih, yang ngaji pada pakai pici semua, pakai serebet, kalimah ya pakai kokoh. Kalau kata mu'alim Haji Ubaidillah Hamdan, dalam kehidupan sehari-hari kita itu kudu namanya sunnah online. Dalam istilah kitab itu namanya aswar. Aswar itu apa sih? Dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada atribut yang disunahkan oleh Rasulullah. Lo minum dulu, buat selesai ini. Kalaupun kita nggak bisa pakai pici nih, pici kan orang-orang soleh pakai. Orang-orang soleh pakai karena memang sandarnya ke Nabi. Nabi pakai penutup kepala. Kalau mungkin kerja ya jadi satpam pakai pici lah, kan orang pantas banget. Ya kali ngojek pakai pici hitam kan orang pantas banget. Ya lo kan lagi ngoret pakai pici gitu, pakai sorban kan orang pantas banget. Paling tidak dalam keseharian ada sunnah yang kita simbolkan, yang kita kenakan di badan kita, biar menjadi sebab, menjadi akibat, menjadi faktor nanti badan kita menjadi badan yang soleh. Apa? Pakai simbol-simbol orang soleh pakai. Bukan yang agak boleh pakai ini pakai itu, tapi
Mu'allim katakan biar kita menjadi sebab dari simbol orang soleh itu pakai. Gebok boleh tuh pakai gamis, pakai sorban. Bukan pengen dikata jadi wali, bukan. Perawat terus gebok ke masjid pakai udang-udang. Kalau kata mu'allim, biar nanti ketularan dari apa yang dipakai, dari simbol orang soleh itu pakai. Kayak saya pakai begini gaya banget nih, ilmunya mau orang, ini gaya doang gitu. Bukan pengen dikata jadi ustadz atau ulama, bukan. Saya ngamalin orang soleh pakai, biar saya ketularan dari simbol orang soleh pakai. Satpam coba lihat dah, rambutnya cepak, biar ketularan jadi abri. Apalagi yang mirip-miripin ya, hansip gitu ya. Pakaiannya simbol-simbolnya simbol-simbol militer. Kenapa? Biar dia ketularan seolah-olah dianggap militer. Begitupun kita pakai simbol orang soleh, biar kita dianggap, biar kita ketularan jadi orang soleh. Amin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah niat kita saat ini berada di awal tahun 2026. Pertanyaannya begini nih. Selama kemarin setahun 2025, berapa kali kita bangun malam buat kencing? Berapa kali kita bangun tahajud? Selama 1 tahun di tahun 2025, berapa kali kita bangun untuk menunaikan sholat tahajud? Ya Allah, di bulan Ramadan doang. 1 tahun kan lama banget. 1 tahun berapa hari sih? Coba ini 2 bulan sekali. Pertanyaannya berapa? Sudahkah di tahun kemarin itu kita melaksanakan sholat sunnah, tasbih, sholat sunnah taubat, membaca Al-Quran, zikir, dan kebaikan-kebaikan lainnya? Kalau itu belum kita lakukan, makanya nih awal tahun kita muhasabah. Muhasabah itu artinya nginget-nginget, ngitung-ngitung kebanyakan kebaikannya atau kebanyakan kemaksiatan atau kejelekannya. Kalau kira-kira kurang maksimal ibadah kita nih di tahun 2026, namanya ada, kalau bahasa kerennya program atau angan-angan itu apa ya? Resolusi ya. Itu isi magempong. Ya begitu dah, programin kali ya. Kita programin di tahun 2026 ada perubahan. Orang yang usianya 40 tahun ke atas kalau belum tobat, sholat 5 waktunya tidak sempurna, apalagi dengan sunnah-sunnah lainnya gitu ya. Maka sebetulnya orang yang usianya 40 tahun itu kakinya setengah antara surga dan neraka. Lah tinggal 20 tahun lagi sih udah mau mati. Ya kalau sampai 60, lah kalau 45, lah kalau 52, berapa usia? 18. Makanya usia 40 tahun mah usia udah sedang kita kudu tobat, banyak-banyakin ke masjid, kudu doyan megang tasbih, zikirnya udah bukan 100 lagi, 1000. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Salat sunnah taubat dalam seminggu. Kemarin ngomongnya ini mah. Dalam 1 minggu berapa kali kita melaksanakan salat sunnah taubat kira-kira? Insya Allah kalau ini mah bukan lagi gede diri ya. Saya lagi belajar. Setiap kemaksiatan yang saya lakukan itu nanti sholat zuhurnya saya sholat sunnah taubat. Nanti saya ingat lagi nih, Johor ke asar ada nggak? Saya kemaksiatan, saya sholat taubat. Usia kita udah lebih 40 tahun, kudu banyak-banyak sholat sunnah taubat. Ya, di tahun 2026 lagi nanti sekarang ya. Di tahun 2026 ini kita programin. Kita kudu punya niatin, dan niat itu kudu dipaksain. Tuh ada statusnya siapa sih itu? Potret masjid. Yuk ke masjid, paksain.
Haji Leman apa ya? Ya, mudah-mudahan nih saya ngomong begini orang pantas kalau saya kagak ke masjid kali ya. Mudah-mudahan saya istiqomah, doain bisa sama-sama paling gak seminggu ya ilah 3 kali dah. Geribain dah begitu. Ya cukup bagus-bagus sampai 5 waktu dah. Sempetin jamaah ke masjid maghrib sambil di sini nih kita ngopi, kita makan konsumsi enak bener. Apalagi di rumah kalau kagak ada nasi, di sini mah kadang ada aja proteinnya. Saya tinggal, mohon maaf, di Ceger, rumah Ramadan. Saya bela-belain, saya ngomong begini, insya Allah maghribnya di sini. Mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki oleh Allah, ya diringankan langkah kita, dilembutkan hati kita, sehingga kita bisa sholat jamaah di sini. Sebetulnya apa? Ya subuh, apalagi udah susah apa teman ya? Subuh dah. Enggak, pokoknya maghrib dulu dah. Bukan apa saya ngomong, iya subuh, gue juga nggak bisa. Saya mah sholat subuhnya di Yaman, coba itu. Ya, terutama subuh dah. Mudah-mudahan ya kita istiqomah, kita bisa melaksanakan sholat subuhnya di masjid. Ya paling nggak begitu dulu dah. Kalau belum bisa maghrib bisa dah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya saya pengen ngomong tentang ma'rifatullah. Dikit aja tadi. Ini jam 9:17. Lanjut. 5 menit lagi. Lanjut. Kalau kita pengen selamat di akhirat, syarat kuncinya satu. Kalau kita pengen selamat di akhirat, kuncinya satu nih. Mengenal Allah. Udah begitu. Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita galau. Kita lupa bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan kita. Saya pernah berada pada titik nol permasalahan hidup. Ternyata memang apa ya, kalau kita yakin Allah, hati kita tenang, ada solusinya. Kadang kita begini nih, ini mas saya ngomong begini bukan lagi bagian daripada gedein diri. Ini solusi atau inspirasi. Saya punya anak 2, anak saya jauh dari saya. Buat tenangin diri saya cuma kata sama Allah begini. Ya Allah, saya nitip anak saya kepada Engkau. Jadikan anak saya anak soleh. Itu doa saya. Karena enggak kejangkau. Intinya Allah. Setiap kita punya masalah apa dah, udah nangis aja, sering nangis sama Allah. Apapun permasalahan kita, kalau emang ini rezeki kita ya Allah balikin, kalau bukan kagak rezeki kita cuma dumpel doang kita udah Allah. Punya anak kita begini amat ya, misalkan bodoh, misalkan badung banget, kita udah minta sama Allah. Tugas kita cuma satu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ini nih. Namanya berjuang, ikhtiar, berusaha. Kita ikhtiar doanya namanya batin, zahirnya kita udah nasihatin. Kita udah usaha di situ. Jangan terlalu galau, jangan terlalu stres. Udah selanjutnya kita zahirnya udah banyakin minta sama Allah. Ya Allah, bocah saya bang orang bangatin kayak bisa ngaji. Ya Allah, rutininnya begitu, banyakinnya begitu. Ada aja jalan. Tugas kita hanya berikhtiar. Biar Allah nanti yang akan memberikan keputusan. Tugas kita bukan menentukan, tapi tugas kita hanyalah berikhtiar. Ini mohon maaf, saya bukan curhat. Orang wadon saya kadang nanya, kan kerjaannya begini, di masyarakat begini, lo kan masih ngojek. Gitu tuh saya dikata orang wadon saya. Ini bukan curhat ini kita berbagi diskusi. Gua kata begini sama orang wadon gua, Neng, gua mau ngojek begini bukan lagi nyari duit. Emang apa? Lagi nyari karunia-Nya Allah. Enti mah rezeki bukan dari situ, rezeki gua mah ini mah receh begini mah nih. Emang harus pada
tugas gua daripada gua diem di rumah kagak punya duit, gua lagi nyari karunia Allah. Kagak lama si RW nelpon, ada apa begitu? Di mana posisi? Ada warga mati tuh, gitu. Emang bener. Ini saya kalau curhat ya. Tugas kita mah berikhtiar sih. Dari pagi saya pengen keluar ya. Ini bukan curhat ini. Bocah mau balik pesantren. Besok bocah sekolah. Aturan dari gajian tanggal 2 diundur sama pemerintah. Orang ada duitnya kali, tanggal 3, kadang tanggal 4 meleset, apa hari Selasa. Lagi dako, baik, lo kan ngepet ya. Istilahnya begitu. Hati saya Allah, rumah yakin sih, sambil baca sholawat sakti yang saya amalin itu sholawatnya begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad duqqat hilati adrikna ya Allah ya Rasulullah. Itu sholawat darurat. Tuh. Ini belum ada tanda-tanda. Tadi jam 2 ada teman ke rumah 3 orang. Sebenarnya mas saya pengen rebahan, masuk angin kemarin habis jalan-jalan jauh buat ke Depok hujanan. Teman sampai jam 6 kurang 15 akhirnya dia pulang. Belum ada tanda-tanda sinyal ini Allah kasih karunia. Tuh begitu. Dimas telepon, lu punya rokok orang masjid sini tuh, begitu kira-kira. Pokoknya tugas kita kalau lagi kagak punya duit keluar, apakah kita comotin? Misalkan ada sampah kita bersihin. Kita mah bukan lagi bersihin sampahnya, bukan, tapi sedang memperjuangkan perintah Allah. Apa? Bergerak. Apa? Berjuang. Apa? Ikhtiar. Rizki mah bukan ada di bawah sampah, bukan. Ada nanti yang dibukakan dari pintu lainnya. Kita lagi susah, kita intinya jangan diem baik, bergerak. Karunia kita, pintu rezekinya bukan cuma di situ. Tuh. Jadi bagaimana kalau kita biar kenal sama Allah? Kita udah kenal nih, Allah adalah Sang Khalik, pencipta, dan kita yang diciptakan namanya makhluk. Kita kudu kuatin tuh, namanya ilmu tauhid. Ketika kita udah kenal sama Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah? Adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka kita kudu ngaji namanya ilmu fikih. Jadi kalau kita cuma ngaji tauhid, mengenal Allah, dua disiplin ilmu lainnya takut nanti apa namanya? Kalau lagi tawa DWKB apa sih namanya? Dimas. Kalau tawa DWKB apa namanya? Jadi kita mengenal Allah, kita dibagi dengan ilmu disiplin lainnya. Namanya ilmu fikih. Mengenal Allah bukan hanya mengenal secara makrifat, ketahuannya hakikat Allah ini begini, sifatnya begini, bukan. Tapi harus direalisasikan dengan apa yang diperintahkan dan cara-cara mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita kudu tahu namanya ilmu fikih. Udah mengenal Allah, udah melakukan perintah-perintahnya, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Kita mendapatkan pahala banyak banget itu. Tapi masalahnya apakah pahala kita itu utuh apa enggak sih kira-kira? Nah, lo Pak Mas. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud katakan begini. Iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kul hasanati kama ya'kulul narul khatabah. Jauhilah hasud, sesungguhnya hasud memakan kebaikan seperti kayu bakar dimakan oleh api. Nah, setelah kita beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, kepada Allah, maka kita kudu belajar ilmu yang ketiga, namanya ilmu tasawuf, ilmu mensucikan hati. Jangan sampai amal ibadah kita habis, amal ibadah kita rontok. Lantaran apa?
lantaran tidak menjaga hatinya alias iri alias dengki. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Lama banget 30 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nasihat untuk saya, nasihat untuk kita semua. Saya mah bukannya guru yang pantas rasanya untuk menyampaikan pesan ini, hanya pengetahuan dari ngaji. Kalaupun tidak sempurna yang saya sampaikan kitab dan dalilnya, kita niatin aja yang saya sampaikan ini mudah untuk diamalkan. Dan mari kita akhiri dari majlis ini dengan membaca. Orang bagaimana? Orang enak lah. Orang berdoa dulu, habis itu baru kita. Ya, jangan sampai amal ibadah kita ya habis lantaran dengki, hasud, kotor hati kita. Kotor hati kita, amal kita sayang-sayang. Mari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini kita bisa tingkatkan amal ibadah kita, lebih rajin lagi sholatnya. Kita minta kepada Allah rajin lagi sholat berjamaahnya, dimurahkan rizki kita, disehatkan jasmani dan rohani kita, panjang umur dalam taat kepada Allah, berkah hidup kita, anak keluarga, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita disehatkan oleh Allah, dimurahkan rezeki kita, diangkat derajat kita oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Apa yang setiap hajat dan niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul zahiran wa batinan awalan wa akhiran ridhaillah wa li ridhai Rasulillah. Balligh ya Allah maqasidana, balligh hawaidana ya Allah. Ala hadhihi li kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'amillah wa ala barakatillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilatina adrikna ya Allah, adrikna ya Rasulullah, fastajib tawassalna fastajib du'ahana. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rzuqna rizqan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim. Hadiatan minna wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususun ila arwah jamil awliyaillah wa ila arwah libina'i hadal masjid, arwah masyakhina fiddin, arwah masyakhina fi hadhil wilayah qaryah Kampung Hutan, arwah wali-walidaina, arwah auladina, arwah ajdadina, arwah jaddatina, amamina, ammatina, khalina, khalitina, usratina, wa muallimina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad wa naqi min al-khataaya kama yunaqqal abyadu min ad-danas wa'idhum min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma jal qabrahum ya Allah rawdah min riyadil jinan wa la tajal qabrahum ya Allah hufratan min hufani niran. Allahumma anzilir rahmah, Allahumma anzil maghfirah, Allahumma anzil syafa'ah, Allahumma anzil nur, Allahumma anzil hidayah, Allahumma anzil taufiq alaina bihadzal majlis ta'lim wa alaihim min ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma al-du'ahna surah yasin wa ta'lim hijaban ahlil kubur minan nar wa sitran lahum minan nar wa fiqatan lahum minan nar wa ja'alil wa'da bainana wa bainahumul jannah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rizqna ya Allah rizqan katsiran thayyiban fi hadhihi sanah 2026. Allahumma yassir kulasir fataysiru asiru alaika lasir. Allahumma la yahtaju ila bayani wa tafsir. Hajatuna, hajatu orang tua kami, hajat anak-anak kami, hajat keluarga kami, ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Balik niat kami ya Allah, balik hajat kami ya Allah.
الذي هدانا اللهم صل على طه خليل الرحمن وآله وصحبه آخر زمان يا حنان المنان فتح يا رزاق يا غني يا مغني أغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك اللهم بلغ لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul. Berakhirnya doa yang dibaca oleh guru kita, berakhir juga acara taklim kita malam hari ini. Saya saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa dospes